Shalom saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, jikalau kita masih kembali dapat diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini yang akan kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat ke-9 juga berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap manusia tentu saja mempunyai rencana. Setiap manusia tentu saja mempunyai rencana dan juga keinginan. Sehingga kita atau setiap manusia memiliki ambisi atau berambisi untuk mewujudkan akan rencana tersebut, untuk mewujudkan akan mimpi-mimpinya. Akan tetapi ingatlah saudara, ingatlahnya kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa ini, yang menentukan jalan kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab Tuhan telah merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu saja rancangan Tuhan sajalah yang terbaik serta sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Yesaya ini mengatakan bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang indah. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak sekali lagi orang yang belum mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Akibatnya kerap sekali terjadi mereka melakukan keputusan-keputusan yang salah. Mereka mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Mereka mengambil keputusan yang begitu cepat. Mereka mengambil keputusan yang tergesa-gesa dalam melangkah. Dan akibat daripada keputusan yang cepat, keputusan yang keliru ini, keputusan yang tergesa-gesa ini, akibatnya adalah yang namanya kerugian. Di sisi lain ada begitu banyak pula yang tidak kunjung berani mengambil keputusan apapun, karena selalu dicekam dengan rasa takut, dicekam dengan rasa khawatir, dicekam juga dengan rasa bimbang, ragu, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mengetahui rencana Tuhan tentu akan membuat kita bisa melangkah dengan berani, melangkah dengan pasti, melangkah dengan penuh keyakinan, selama disertai dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Tentu saja apa yang kita rencanakan di dalam tahun ini, bahkan di bulan-bulan ini, bahkan di bulan-bulan yang akan datang, ada begitu banyak rencana-rencana kita itu gagal akibat situasi yang saat ini tidak menentu. Namun percayalah saudara, Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, kita kembali merenungkan
Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya kerjakan di hadapan Tuhan? Bagaimana agar kita dapat mengetahui rancangan Tuhan yang indah terhadap kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu indah. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu sangat indah bagi hidup manusia. Segala sesuatu yang indah dan tentu saja penuh dengan harapan. Harapan yang pasti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kepada saudara dan saya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh harapan. Lihatlah apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang akan Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Itu tentu begitu luar biasa. Begitu indah. Jangan pernah lewatkan. Jangan pernah sekali lagi saudara melewatkan akan rancangan-rancangan yang indah yang sudah Tuhan tetapkan ini. Bagaimana agar kita kembali mengetahui, mengerti akan rancangan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita dapat mengerti dan mengetahui rancangan Tuhan apabila kita berdoa. Kita dapat lihat di ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, sekali lagi, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa atau datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau yang menonton acara live ini, engkau mulailah berdoa, mintalah sesuatu kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi rancangannya bagi hidup saudara dan saya, rancangan dan rencananya bagi kita. Tentu saja Bapak Ibu, Tuhan selalu mendengarkan setiap doa kita, itu janji Tuhan. Lalu selanjutnya apa? Cari Dia. Cari Dia. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Cari Dia saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Dengar baik-baik. Sekalipun Bapak Ibu saudara sekalian meninggalkan Yesus, Yesus tidak akan pernah tinggalkan diri. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah mau jauh dari hidup kita. Dia akan selalu terbuka untuk siapapun. Dia selalu terbuka untuk ditemui. Kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berdoalah. Carilah Dia. Carilah hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya? Memalingkan muka dari kita, yaitu kejahatan, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan. Ini sudah terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
Bagi apa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ke-28. Allah akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang berjalan sesuai dengan rencana Allah. Itulah janji, itu sebuah janji akan penyertaan Tuhan. Itu sebuah janji yang dikenapi oleh Tuhan dalam penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu janjinya, saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi Dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Berjalan dalam terang Tuhan, berjalanlah dalam janji Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dia sudah merancangkan, Dia sudah membuat segala sesuatu itu baik adanya bagi setiap orang-orang yang mau datang kepada Dia, bagi setiap orang yang berkenan kepada Dia, bagi setiap orang yang mencari akan hadirat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap manusia mempunyai rencana. Setiap manusia mempunyai keinginan. Setiap manusia memiliki ambisi. Untuk apa? Mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Tetapi ingat, sekalipun banyak rencanamu, sekalipun banyak mimpi saudara, sekalipun mungkin banyak program-program pelayananmu, program pekerjaanmu, program-program dalam usahamu, dalam bisnismu, tetapi ingat baik-baik bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas segalanya. Dialah yang menentukan jalan seluruh kehidupan manusia. Sebab Tuhan telah merancangkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karenanya kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Karena hanya rancangan Tuhan sajalah yang terbaik. Hanya rancangan dan rencana Tuhan sajalah yang terindah, yang sempurna dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Roma pasal 8:28 tadi sudah dikatakan bahwa Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini sebuah proses. Tetaplah kuat, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan yang sesungguhnya, yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Kita harus berserah secara total, bukan berserah kepada Tuhan setengah-setengah. Ada lagunya saudara. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Dia secara totalitas, tubuh, jiwa, dan rohmu. Ku yakini, ku percaya, yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah dalam hidup saudara. Dia adalah Allah dalam hidup kita. Berserah total, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memimpin seluruh kehidupan saudara dan saya. Hanya Dialah yang mengarahkan seluruh kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Jalan-jalannya sungguh sempurna. Biarkan Dia mengatur segala kehidupan saudara. Biarkan Dia mengatur segala kehidupanmu. Apapun keadaan saat ini, apapun kondisi kita saat ini, biarkan Tuhan yang mengatur itu. Biarkan Tuhan yang menolong itu. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Dia sungguh memahami hidup saudara. Dia sungguh memahami hati saudara. Dia sangat mengerti. Dia mengerti. Dia peduli segala persoalan yang engkau alami.
Dia sungguh mengerti saudara. Dia sungguh memahami saudara. Rencana Tuhan bukan rencana manusia. Oleh sebab itu, kita harus belajar. Kita harus belajar berserah secara total. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Siapapun saudara. Siapapun saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus yakin sepenuhnya. Kita harus meyakini akan rancangan Tuhan yang indah ini. Rancangan Tuhan yang indah ini, yang akan membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita harus memilih untuk hidup terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita berbicara tentang hidup berjalan dalam Tuhan, berarti kita mau berserah secara total. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa hidup ini singkat. Hidup ini tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita harus kembali pulang ke rumah Bapa. Orang lahir atau kelahiran itu bisa diprediksi. 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan orang sudah siap-siap, sudah merapikan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik adanya. Untuk apa? Untuk proses persalinan. Untuk apa? Untuk menantikan seorang bayi yang akan lahir. Tetapi kematian tidak ada yang tahu. Kapan saudara dan saya Tuhan panggil kita tidak tahu. Tapi percayalah saudara, hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu sungguh menyenangkan. Sungguh dan sangat menyenangkan. Namun yang paling penting, berdoa. Cari hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa. Melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Dia. Menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Berdoa, saudara. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi Tuhan selalu mendengarkan saudara. Dia selalu mendengarkan kita, saudara. Malam ini mulailah engkau berdoa. Hari ini mulai engkau berdoa. Pagi ini mulailah engkau berdoa. Ketika engkau bangun pagi, engkau cari Tuhan. Ketika engkau buka mata, engkau katakan thanks God, terima kasih Tuhan, praise the Lord. Jangan ketika engkau bangun pagi yang kau cari adalah gadget saudara. Ketika engkau bangun tidur yang kau cari adalah HP-mu. Cari Dia. Berdoa. Memohon kepada Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan pelihara kita. Hari demi hari Tuhan tuntun kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita sangat senang apabila saudara mencari Dia. Indah dan tetap di dalam firman. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kondisi akhir-akhir ini selalu saja di media, ya, di media televisi, surat kabar, media online dan sebagainya,
selalu saja menceritakan tentang situasi wabah COVID-19 ini yang membuat begitu banyak orang cemas, takut, khawatir, bingung. Namun saat ini percaya saja, saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu takut. Selama saudara hidup dengan benar, selama saudara menjaga kesehatan saudara dengan baik, selama saudara taat kepada aturan yang sudah pemerintah tetapkan, stay at home, tinggal dalam rumah, kau perlu takut, gak perlu khawatir. Hiduplah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu indah, saudara. Kita tidak akan pernah merasa takut dan khawatir akan hari esok. Karena apa? Karena Ia berkata, Ia tahu, Ia mengerti, Ia kenal saudara. Ia memberikan rancangan yang indah, dan rancangan yang Ia berikan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau yang sedang menonton siaran ini, sekali lagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, mari berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidupi firman Tuhan, cari Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, berdoalah, cari Dia setiap hari. Lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan, yaitu tunduk di bawah firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan saudara, sehingga hari-hari saudara akan menyenangkan. Dan tidak ada lagi yang namanya jakuta, cemas, khawatir, dan takut. Tetapi yang ada adalah sukacita yang besar. Dan saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang baik atas kehidupan kami. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, mari melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Yesus Kristus. Melangkah bersama-sama dengan Dia. Nikmati hadirat Tuhan hari lepas hari. Dan lakukan yang terbaik yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Tinggalkan dan tanggalkan dosa-dosa itu. Jangan lagi berbuat dosa, karena Tuhan sangat membenci yang namanya dosa. Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Tetapi jikalau engkau tinggalkan dosa-dosamu, Dia akan memeluk, Dia akan merangkul hidup. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari mulailah berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Mulailah percaya akan rancangan Tuhan. Apapun yang kau rasakan saat ini, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, mungkin persoalan rumah tanggamu, mungkin persoalan ekonomi keluargamu, di tengah-tengah persoalan COVID-19 ini, perekonomianmu mungkin semakin hancur. Tapi percayalah, berusahalah, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ia akan membuat segalanya menjadi indah dan tentu saja baik adanya. Puji Tuhan, kiranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pembicara atau sekedar berbicara tentang firman, tetapi kita mau melakukan firman ini, mengaplikasikan firman ini hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang menonton video ini,
menonton siaran langsung ini, yang mengikuti akan siaran langsung ini, Tuhan tolong mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan pimpin hidup mereka untuk hidup setiap mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kelegaan atas hidup mereka, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami ada di dalam tracknya Tuhan, ada di dalam jalurnya firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ingatkan kami Tuhan ketika kami sudah menyimpang. Ingatkan kami Tuhan ketika kami sudah menyeleweng daripada kebenaran firman-Mu, agar hidup kami dapat layak datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom. Masih ada Yesus, masih ada pengharapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Haleluya.